Halo guys, kedewasaan itu bukan cuma tentang umur, tapi bagaimana kita bersikap, termasuk saat kita berkendara, memahami peran gender, dan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Jadi, langsung aja ke penjelasannya, aku akan menjelaskan 3 hal tersebut. Dimulai dari akhlak berkendara. Akhlak berkendara itu adalah bagaimana kita bersikap pada saat kita membawa kendaraan. Keselamatan itu juga bagian dari menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. di mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Yang dimaksud kebinasaan ini adalah jangan kita menjatuhkan diri kita, di mana kita bisa safety menggunakan helm, tetapi kita memilih tidak menggunakan helm. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, maksud dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah pada saat kita berkendara, kita harus benar-benar safety. Dalam artian kita tidak boleh ugal-ugalan, tidak boleh bermain HP saat berkendara, nggak nerobos lampu merah, dan sebagainya. Itu semua adalah akhlak, bukan sekadar aturan semata. Selanjutnya yaitu gender dalam Islam. Dalam Islam, gender tidak dibeda-bedakan dan Islam tidak mendiskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan sama mulianya, tetapi beda peran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan dijelaskan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Begitu pula perempuan. Jadi, perbedaan gender ini adalah bukan sebuah pertentangan, tetapi sebuah harmoni. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu pendidikan pranikah. Islam mewajibkan kita menikah dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Dan pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu membutuhkan ilmu yang sangat dalam, kedewasaan, kedisiplinan, kesiapan, kemampuan, dan segalanya. Banyak halnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala
pernah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 tersebut dijelaskan bahwa agar kalian hidup tentram dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, sebelum kita melaksanakan atau melakukan pernikahan, kita membutuhkan cara menyelesaikan konflik, tanggung jawab terhadap suami atau terhadap istri, komunikasi yang baik, dan kesiapan emosional. Di dalam hal ini, itulah yang kita sebut kesiapan, dan itu yang kita perlu pelajari lebih dalam agar kita siap untuk nikah. Dewasa itu tentang akhlak. Dari cara kita berkendara, cara kita memahami peran hidup, sampai cara kita menyiapkan semuanya untuk masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke depan. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.